flop damage sama sekali. Jangan lupa untuk Cecilion di awal, ya damage-nya masih belum terlalu sakit, tapi tetap ketika hadir itu guna banget. Oke, 4v4 situation di Turtle. Ada revenge. Owen, bouncing ball langsung membeli waktu juga. Idok masih terlalu tanky, tapi Flaptzy terlalu depan sepertinya. Coba untuk punish ke arah Flaptzy, tapi di sisi lain View yang tumbang terlebih dahulu. Rins dengan Cecilion agresif early game-nya. It's gonna be double kill, no. 2 kill yang bisa didapatkan menjadi modal awal, namun Flaptzy masuk. Rhythm of Joy dinyalakan. Untungnya Electrifying Beats-nya dipakai sebagai defensif juga. Bahkan serangan balasan Dairon siap untuk melakukannya dengan slam-slam. Bisa mengusir 2 member dari Falcon. Target orang terlebih dahulu ternyata yang dicari sama Anarchy Hoshi. Mereka tahu kalau misalkan adu dari segi objektifnya nggak bakal maksimal. Tapi untuk sekarang orange buff-nya sudah diambil oleh Kaltizi dan teamfight dilanjutkan. Setsujin 1 hit terakhir dan masih bisa mendapatkan turtle dengan retribution. Namun Setsujin terhimpit, masih bisa selamat. 1 kali rhythm yang gagal, namun harus tumbang juga pembelian waktu yang dilakukan oleh Dairon. Seakan percuma karena nggak bisa kabur juga. Dairon menjadi korban kedua. Wow, mendapatkan turtle bertukar dengan 2 pemain sekaligus. Terlalu ada di rumput juga. Dan pattern yang harusnya sedikit terhambat. Setsujin masih level 7 dan di area mid lane. Tabrakan lagi terjadi. Dairon harusnya dia nggak punya split-split, masih aman untungnya. Ada flicker juga yang masih dijaga. Wah, ini emang kayaknya mau memicu beberapa flicker aja ya. Rins kebetulan udah gak ada flickernya dan sekarang mungkin akan ditarget. Dairon langsung di bagian depan. Toy harus sedikit berhati-hati bermain dengan basic attack load-nya. Di bawah teamfight berarti sekarang Flaptzy di bagian depan harus tumbang juga. Turtle berhasil di reset. Dan lagi grab-grab yang dilakukan juga membeli waktu di bagian belakang. Dairon gak gampang untuk ditumbangin, tapi mereka coba cari untuk objektif yang lain. Turtle yang di-trigger lagi, tembok yang sudah dikeluarkan oleh Idok namun masih free dari Rhythm of Joy. Electrifying Beat 1 terakhir. Kaltizi bisa mendapatkan turtle namun 2 yang terangkat. Idok dan Dairon harus hilang, bahkan masih mau lebih karena Toyo cuma untuk dikejar. Untungnya masih bisa selamat. Terlalu lama show di bagian turtle. 2 terangkat dengan efek knock up airborne. Dan Tyrant revenge yang indah dari Ogwen, bahkan mendapatkan Dairon sekaligus. Dan mungkin Gold Lead yang sekarang berada di urutan yang kelima. Tapi show dari Idok menandakan tanpa yang flicker harus lebih berhati-hati karena Idok bisa dimakan kapanpun oleh Flaptzy. Dan Setsujin juga hadir. Lord langsung dieksekusi juga. Retribution Kaltizi masih on point juga, bahkan Idok menjadi bonus. Namun Toy di bagian belakang dengan Blazing Duet yang gak berhasil connect ke arah siapapun. Ogwen bakal jadi korban seperti yang enggak. Ogwen masih bisa selamat, bahkan 2 member dari Anarchy Hoshi harus hilang. Dairon menjadi korban ketiga sepertinya. Grab-grab kah? Grab-grab kah? Karena masuk lagi Kaltizi mengamuk keempat yang harus hilang, menyisakan Rins seorang diri. Taruh aja. Contohnya taruh di mid nih. Dapat juga, tapi Idok dari bagian belakang itu dia. Stun yang cukup baik, follow up damage masuk dari Blazing Duetnya. Toy 1 harus hilang. Ogwen menjadi korban pertama dan Super Marco korban kedua yang muncul, membalikan keadaan. Kaltizi gak bisa terlalu dalam. Ini dia momentum ketika berada di menit yang ke-11. Masih terlalu dini untuk tim Vulcans melakukan serangan menuju ke area high ground. Yang penting poke damage aja. Kalaupun mau dikasih free, jangan yang bener-bener kayak ada pertukaran kayak tadi. Point killnya kayak diambil 2 RRQ-nya. Iya sih, itu malah rugi jadinya banget bahkan. Tapi gak dikasih free juga sih, karena Idok udah mulai dengan konsilnya di bagian depan mencari vision. 2 yang terkena turret masuk lagi kali ini dan Dreams hilang langsung, belum sempat menggunakan apapun. Bahkan di sisi lain Dairon juga menjadi korban. Toy langsung mundur, Idok pun lari, tapi panah untungnya dari Setsujin ya masih belum bisa kena dan belum ada korban. Tim Falcon mereka masih berlima. Lagi dan lagi baru kita mention jangan ada korban dari Anarchy, ternyata malah Rins carry utama. Itu bisa juga langsung terjadi. Ke Super Marco ya, mumpung gak ada Purify. Itu dia, Ogwen maju dengan tarik revenge. Sakit banget Toy dengan poke damage-nya. Dan Ogwen immortalnya pecah di bagian belakang. Idok juga berhasil menjodohin ke arah Super Marco dan hilang sudah. Ogwen Winter Crown. Toy membeli waktu, tapi 1 hit Super Marco sempat terlempar juga dan zoning out dilakukan kembali oleh Peo. Dilempar lagi di bagian depan. Lagi-lagi Flaptzy menggila dengan lompatan-lompatannya, namun terlalu dalam dan akhirnya menghasilkan 2 ditukar 2. Kali ini ada 2 serangan di waktu yang sama. View masih mencoba untuk melakukan zoning out di bagian bottom lane, sementara top lane terbuka bebas bagi Super Marco dan juga Kaltizi. Dari dugaan kita sebelumnya, Lim yang harusnya berkorban 1 turret saja. Sakit banget. Tapi Idok
dikejar Electrifying Beats dan kayaknya bakal hilang. Oh, nggak bisa kemana-mana lagi. Super Marco-nya free hit, satu stun lagi. Dairon berhasil mendapatkan killnya, namun sekarang Toy hadir dan itu adalah sinyal untuk tim Falcon mundur seharusnya. Bahkan sebelum mundur dia coba untuk dapetin satu bastard di bagian mid dan gagal. Fokusnya harus ke top lane, tapi di bottom lane juga terbuka, terekspos bahkan. Oh my god. Dan lihat Kaltizinya bisa masuk dari manapun. 3 lane bersamaan. Minion memang spawn dan ini bisa ngebeli waktu mungkin sedikit. Gak terlalu lama juga. Oh Gwen, buset, dia nge-cast Star Revenge di bagian depan. Namun lihat posisi dari Dairon langsung hilang dengan darah SP yang udah langsung low. Sempat split juga satu member yang hilang. Namun base yang mulai terbuka. Fokus ke objektif tim Falcon. Take the game 1. Wipe out, bahkan semuanya dihilangkan seketika di depan base. Tim Falcons benar-benar terlalu kokoh, terlalu kuat, dan terlalu agresif early game yang benar-benar tidak dikasih nafas sama sekali. Mereka ingin menuntaskan grup B dengan poin bersih sepertinya, Lim. Idok yang dari tadi sekarat dan gak pulang, mereka malah melakukan diversion dengan tujuan melakukan sebuah trap dan juga trade yang cukup sepadan, tapi ternyata hal tersebut malah membuat kerugian bagi RRQ. Toy, oh masih bisa selamat Toy. Satu buah gocekan yang sangat-sangat baik. Dan Ogwen sekarang yang terjebak dengan adanya duality shadow kill. Ogwen hilang dan itu hal terbaik yang bisa didapatkan RRQ. Pertukaran tadi ya, karena idoknya dimakan ya alhasil Ogwennya juga harus dimakan. Flap bertemu dengan Dairon, coba buat di pressure tapi harus hati-hati. Gak kelihatan juga sebenarnya, tapi kayak bakal terlalu lama sih mereka standby. Ya mereka harus gerak sih. Dan Dairon kayaknya yang bakal terdeteksi duluan di sana. Fragile Glacier masih ada Breath of Ice, didorong lagi, Phil hilang. Namun tim fight tidak bisa dihindari lagi. Flaptzy mau nggak mau harus gunain flickernya secara defensif. Turtle terbuka, Super Marco yang hadir dengan damage yang lumayan sakit. Namun kita bisa lihat dari Kaltzy nggak mau dikasih bebas. Zaman Force masuk, Super Marco mencari momentum. Retribution dari keduanya masih ready dan beradu Retribution. Kaltzy bisa mendapatkan Turtle, namun Idok akhirnya menjadi korban tambahan. Begitu juga dengan Rin sepertinya karena stun masih berlanjut. Range juga hilang, 2 poin kill plus Turtle menjadi bonus untuk tim Falcon. Ada mana ternyata dari Rins barusan. Tengah bar HP masih survive dengan waktu yang cukup lama. Idok dimakan, sepertinya Dairon akan menjadi korban pertama. Revitalize dari Idok masuk di belakang, langsung dibolot juga oleh Secret Hammer bersama dengan Implosion. Kaltzy satu yang terakhir dan masih bisa selamat. Untungnya Dairon masih survive juga di bagian depan membeli waktu. Namun Zaman Force, Super Marco terlalu sakit. Conceal lagi-lagi mengejar, bahkan flicker yang digunakan mengincar bagian belakang Super Marco yang tidak punya Zaman Force. Dimaju juga dengan Quad Shadow yang masih kurang. Damage dari Setsujin belum mampu menumbangkan Super Marco. Team fight jangka panjang. Harit akan selalu diuntungkan. Dan kali ini Super Marco berada tepat di belakang Ogwen. Walaupun tadi Idok dengan implosionnya sangat-sangat manis, sangat-sangat cantik sekali, Lin. Lord di bawah ya, mereka campnya di atas. Sudah jadi langganan ya untuk menggerakkan dulu far lane-nya. Dan diversion yang dicari sepertinya Flaptzy masih belum ketahuan, namun terdeteksi sebenarnya sama tim Falcon. Flaptzy sendirian kah? Mungkin mereka nggak ada info kalau Flaptzy sendirian. Coba untuk ambil waktu dengan Fist Cake. Masih ada tembok juga dan saat itu terakhir Flaptzy hilang. Idok masuk di bagian belakang dengan Implosion Konekara. 3 target follow-up damage yang ditunggu-tunggu hadir. Quad Shadow masuk, Idok hilang memang dan Super Marco masih berdansa dengan bebasnya. 2 ditukar 2. Wah, tapi lumayan untung untuk RRQ. Bagus banget movementnya. Dan Lord open sekarang. Ogwen dengan Immortality, apakah mereka mampu untuk melakukan sebuah paksaan agar RRQ melakukan reset dari Lordnya? Karena Rins masih belum terdeteksi. Diversion ready. Dan kayaknya langsung menuju ke belakang bersama dengan Toy. Oke, mereka mau cari informasi terlebih dahulu nih. Tapi jangan salah, bisa jadi teman-teman dari tim Falcon juga sadar. Apalagi 2 yang sudah spawn. Toy harus mundur sekarang juga. Moodnya Toy-nya maju ke depan karena Toy dikejar. Toy di bagian top lane hampir saja. Hampir banget. Itu tumbang sih tadi. Karena flicker juga. Sentry jadi pun digunakan. SOD tidak kena. Dan sekarang langsung dilakukan 3-man move. Langsung Idok dengan Implosion Konekara 2 target, namun di bagian belakang Toy hilang sudah. Kaltzy memotong pergerakan dari Toy. Masih ada pergerakan lagi dilakukan oleh Kaltzy, terkena stun lagi, nggak bisa kemana-mana. Rins juga hilang, menyisakan Dairon dan juga Setsujin. Bahkan Dairon bakal menjadi target selanjutnya. Cukup tanky memang. Revitalize yang langsung dibuka juga. Bukan Lord seperti yang dituju, tapi mereka mau ngambil turret. Mereka mau coba lurus masuk
masuk dari area mid lane sepertinya, dan Retribution sudah dipakai. Satu wave minion lagi yang masih terbuka. Tapi hanya tersisa Dairon dan juga Setsujin, bahkan terkena ejector, dijauhin dari wave minion, tidak boleh kill, tapi Setsujin hilang. Legendary diamankan Kyle TZ. Minion spawn, tapi langsung didorong dan fokus ke arah objektif tim Vulcan. 2-0 Israel. RRQ gak bisa mendapatkan kesempatan untuk menyamakan kedudukan. 2-0 yang sangat-sangat cepat sekali didapatkan tim Falcons.